Dalam menghadapi situasi kondisi perubahan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka dibutuhkan suatu sikap kepribadian fleksibilitas yang membawa suatu keuntungan bagi pribadi kita dan bagi orang lain. Halo guys, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Darman Setia Zebua. Bagaimana kabarnya? Harapannya tetap luar biasa. Oke, saya menyampaikan tentang materi fleksibilitas. Apa itu fleksibilitas? Apa kegunaannya dan apa yang harus dilakukan? Saya menyampaikan pengertian fleksibilitas ini dengan tentang contoh aja sederhana. Sebuah botol. Nah, ini jari saya akan masukin di botol. Nah, dengan gampang. Ini kebiasaan pertama. Tapi ketika saya merubah sesuatu, tangan saya kepal, nggak bisa. Ini nggak bisa. Tapi ketika saya merubah, jari saya buka ke gampang, ya, saya menyesuaikan. Jadi gampang itu tangan saya bisa lepas dari botol. Tapi ketika saya kepal, sangat sulit sekali. Oke, itu pengertian fleksibilitas. Oke, langsung aja kita pada materi kita tentang fleksibilitas. Tadi saya sudah berikan contoh sederhana tentang melalui botol, perubahan tangan saya dari saya kepal sehingga saya membuka jari saya. Nah, ada perubahan. Hari ini saya menyampaikan tentang pengalaman motivasi kehidupan, motivasi hidup. Bagaimana situasi saat ini banyak orang yang panik, merasa sulit dan merasa tertekan dan mengalami satu perubahan yang total karena pandemi corona ini. Ada banyak orang yang merasa tidak bisa menghadapi perubahan yang sangat fundamental ini. Dan juga sebelumnya juga memang zamannya masuk pada era industri 4.0, yaitu perubahan zaman digital. Nah, ada banyak orang yang stres dan tidak mampu karena situasi di luar dugaan. Nah, hal ini yang membuat mungkin dari pribadi saya juga mengalami perubahan, tapi saya akan membagikan hal ini dan kita sebenarnya butuh sikap fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang sulit ini atau perubahan situasi. Apa sih itu fleksibilitas? Fleksibilitas itu adalah suatu sikap kelenturan, penyesuaian, luas, dan juga bisa pribadi itu bisa menyesuaikan dalam situasi yang berubah tanpa direncanakan. Nah, ini butuh sikap fleksibilitas. Nah, yaitu melakukan hal-hal yang bukan hal biasa. Jadi istilahnya kreatif dan inovatif. Jadi tidak monoton atau tidak A terus atau B terus, tetapi kita harus ada suatu kolaborasi. Nah, hal ini yang disampaikan oleh juga para pemerintah maupun para motivasi atau para bisnis. Di setiap aspek sikap fleksibilitas ini terus dipakai. Nah,
Jangan kaget dalam menghadapi situasi saat ini, khususnya dalam pandemi COVID ini. Setiap orang harus mempunyai sikap fleksibilitas, sehingga dalam menghadapi situasi ini tidak mengalami stres, kepanikan, atau kelelahan, atau memang sudah tidak mampu lagi menghadapi dan menyambung hidup. Harus mempunyai sikap fleksibilitas ini. Sikap fleksibilitas ini adalah kemampuan sikap untuk menghadapi situasi yang perubahan atau suatu peraturan perubahan, dan setiap pribadi ini yang mempunyai fleksibilitas ini sangat mampu banget untuk menghadapi situasi itu. Nah, apa sih keuntungan fleksibilitas ini? Fleksibilitas ini sangat banyak manfaatnya, terlebih dalam situasi yang sekarang ini sangat sulit sekali, situasi yang di luar kontrol kita. Semua orang mengakui hal itu, banyak perubahan. Tetapi setiap kita yang mempunyai fleksibilitas itu sangat-sangat tidak terpengaruh, tetapi itu merupakan suatu tantangan baru untuk membangun suatu inovasi kreatif untuk kemajuan sesuatu. Keuntungan yang pertama adalah kita bisa menghadapi situasi yang dimana ada perubahan yang tidak sama sekali kita rencanakan. Orang-orang yang mempunyai sikap fleksibilitas ini bisa menyesuaikan hal itu. Jadi istilahnya dia banyak planning solusi dalam pekerjaan, dalam menghadapi permasalahan. Keuntungan fleksibilitas yang kedua ini adalah mudah beradaptasi kepada orang. Jadi setiap pribadi yang mempunyai fleksibilitas ini mudah menyesuaikan kepada orang, baik itu orang yang perfeksionis, baik itu orang yang sistematik, atau tegas, disiplin, atau temperamen. Pribadi yang fleksibilitas ini sangat bisa menyesuaikan, terlebih dalam bukan hanya kepada orang ya, dalam menghadapi berbagai perbedaan. Orang yang mempunyai fleksibilitas ini sangat luas sekali, sangat bisa menyesuaikan. Nah, hal ini yang menjadi poin keuntungan kalau kita bisa mempunyai kepribadian fleksibilitas. Jadi kekhawatiran, ketakutan, atau kecemasan itu tidak ada lagi, tetapi selalu bisa menyesuaikan kepada orang, dan ini akan membangun suatu stakeholder yang bagus, atau persatuan, kesatuan, kekuatan, kekompakan yang bagus kalau kita mempunyai fleksibilitas ini. Apa keuntungan yang ketiga? Keuntungan yang ketiga adalah mempunyai keuntungan pribadi tersendiri dalam kontrol emosi. Orang yang fleksibilitas ini, pribadi yang fleksibilitas ini mempunyai kontrol emosi yang stabil ya, tidak membuat pribadi orang tersebut khawatir, stres, atau membuat sesuatu sedih. Nah, hal ini yang menjadi keuntungan kalau kita mempunyai pribadi yang fleksibilitas. Dan yang keempat adalah kepribadian yang fleksibilitas ini sangat-sangat membuat situasi nyaman. Jadi tidak ada sesuatu hal yang menjadi pro dan kontra, atau sesuatu yang timpang. Jadi dalam segala aspek dia bisa menyeimbangi semuanya, baik perbedaan-perbedaan, dia bisa menyesuaikan hal itu. Oke, demikian saja materi kita hari ini. Dalam
kepribadian fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang sulit atau mengalami perubahan, dan kita membutuhkan sikap fleksibilitas sehingga kita bisa mencapai keuntungan, bisa menyesuaikan diri, dan bisa membawa kestabilan emosi kita dan membawa satu keharmonisan dalam situasi pekerjaan, keluarga, dan hubungan kita antara satu dengan yang lain. Dan rahasia dalam melakukan hal itu ada 3 hal, yaitu penerimaan, sikap memaafkan, dan sikap kasih, yaitu saling mengasihi. Nah, keempat hal itu nanti, atau sikap fleksibilitas, kepribadian fleksibilitas ini sangat bisa dilakukan. Untuk itu, tetap di rumah aja, jaga kesehatan, tetap semangat, dan God